Selamat datang di Jam Teh dengan gua Aldi. Di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. Kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya ke all biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Dan Vortex series baru aja upgrade lini keyboardnya mereka yang sudah ada dan sekarang mereka memberikan nuansa baru dengan total ada 4 keyboard sekarang punya case smoky black ya. Casing hitam transparan gitu ya, yang kelihatannya tuh kayak lagi sekut-sekutan gitu bareng brand lain. Ya udah kan, namanya jadinya kan banyak pilihan juga nih kita-kitanya ya. Kita pembeli jadi nggak satu doang tuh nanti kalau mau beli milihnya yang mana gitu ya. Cuma yang ada di kita sekarang itu nggak lengkap ya, kurang si GT8-nya. Di sini cuma ada VX5 Pro ya, yang ini. Terus ada VX7 Pro yang ini, dan yang terakhir ada VX8-nya yang secara defaultnya ini 80% setup dalamannya itu sama-sama pakai smoky black case, pilihan switchnya sama, ada Otemu, ada Gateron, kabelan semua ya. Switchnya pun short facing sama keycapsnya pakai cherry profile. Tetapi kalau ditanya gua suka yang mana, ya langsung aja udah jelas banget gua suka yang VX7 Pro ini. Gua itu udah nggak minimalis enjoyer lagi ya, balik ke cari yang fungsi dan layout punya gitu ya. Tapi selain itu VX7 Pro ini nggak ecek-ecek juga cuy. Ini satu dari sedikit pilihan TKL short facing yang ada di pasar Indo. Coba cek aja, permainan TKL tuh sekarang nggak banyak ya. Dan VX7 Pro ini menjadi pilihan kalian ditambah untuk harganya yang cuma 580.000 untuk Otemunya dan 630.000 untuk yang versi Gateronnya. Ini sih murahnya udah kebangetan banget ya. Terus juga VX8 sedikit lebih mahal, yang Otemunya itu di 600.000, kalau yang Gateronnya itu di 650.000. Sedangkan yang terakhir yang VX5 Pro yang mini ini udah murah banget ya, hanya 450.000 untuk Otemunya dan Gateronnya di 530.000 aja. Yang kalau dilihat-lihat sih ya, yang nggak perlu ribet lagi kalau lu masukin ini jadi wishlist lu ya, tinggal beli aja, gak usah tambahin wishlist dari keyboard brand lain yang ada, nantinya lu malah pusing doang jadinya. Oke? Anyway, kita mundur dikit ya, bahas packagingnya. Yang kali ini Vortex tuh nggak males gitu ya, bikin desain bungkusannya gitu. Jadi kelihatan oke juga dengan sel yang oke juga, hitam putih ya. Cuma aneh aja gitu. Di bagian belakang sini ya, di bagian belakang untuk penanda warna case sama switchnya tuh kotak gede banget, tapi tempelannya kecil banget gitu ya. Agak kayak salah miskom gitu ya. Ya udahlah ya. Buat keyboardnya mungkin gua mau bahas untuk yang VX5 Pro dulu. Ya, keyboard 60% yang standaran aja dari bentukannya. Case sendiri pun si smoky black ini tidak ada yang spesial pula, kecuali dari warna smoky blacknya sendiri. Tidak ada fit risernya, cuma rubber fit aja seperti ya kayak gitu aja. Ke bagian dalamnya juga untuk keyboardnya ini sudah memiliki hot swap universal dengan 5 lubang pin ya, jadi aman buat kalian ganti switch lagi. Stabilizer juga udah bagus, ada loopnya dengan flat fit juga, jadi nggak perlu clipping. Terus ada case foam sama platformnya. Cuma untuk case foamnya ini bisa kalian ganti yang lebih tebal biar profil suaranya itu nggak terlalu hollow. Sama PCB-nya di bagian escape sama angka 1 masih north facing karena didesain biar nggak nabrak dengan port USB Type-C-nya. Bentukan keyboardnya ya masih sama, Tremon juga, jadi bongkarnya itu nggak jauh beda caranya. Lalu keycapsnya pun di sini PBT double shot ya. Cuma yang agak gue sayangkan kenapa dibuat tembus pandang di bagian legendnya gitu. Harusnya sih mending kayak nggak usah aja dibuat kayak day sub gitu, biar kelihatan lebih oke. Kalau seperti ini terlihat nanggung gitu pencahayaannya, karena shoot facing LED otomatis bleedingnya tuh ya cuma setengah doang ke keycapsnya. Selain itu yang berbeda dari layoutnya pun, VX5 Pro ini pun juga udah ada shortcut legendnya yang membantu penggunaan keyboardnya, semenjak ini cuma keyboard minimalis aja. Ya buat yang pengen ngapalin shortcut sih ini ya udah ngebantu banget lah tambah-tambahan shortcutnya. Untuk RGB sendiri juga udah punya cahaya yang terang, ngaturnya nggak susah juga. Jadi memang kalau untuk SSD sih ini dapat semua ya keyboardnya. Cuma karena ini short facing, otomatis nggak berguna buat ngebantu nerangin di saat kondisi gelap. Selanjutnya VX8 yang ini ya, keyboard 75%-nya kali ini juga memiliki dalaman yang mirip sama kayak gue mention sebelumnya ya. Dari hot swap-nya udah universal 5 pin juga, bisa kalian ganti dengan bebas juga ya switch-nya. Terus stabilizer-nya pun juga udah di loop sama flat fit, namun dari case-nya ini pun nggak ada EVA foam di bagian case-nya.
cuma di bagian plate-nya aja. Ya udah lumayan lah ya. Nggak tahu kenapa di seri ini nggak ada, tapi ya rasanya sebenarnya agak kurang aja. Ya kita sebenarnya bisa tambah sendiri, tapi yang menariknya di sini, gua suka mereka menggunakan Doctorbot buat USB di bagian ke bawahnya ini dengan kabel merah yang ngasih detail kecil di bagian bawah case-nya. Karena ya sebenarnya frosted case ini tuh agak membosankan kalau nggak ada RGB underglow-nya cuy. Menariknya lagi untuk sistem keyboardnya ini pun nggak tray mount ya, lebih ke sandwich mount. Jadi buat bongkarnya pun cuma congkel di bagian samping bawahnya aja yang nggak susah dan nggak ada baut juga. Dan keyboard ini pun juga salah satu keyboard dengan tapping feel yang asik juga. Gue suka banget buat base keyboard, nggak diapa-apain udah enak gitu buat dipakainya. Tapi peringatan ya untuk kalian nih kalau mau bongkar sebenarnya harus hati-hati karena gue yakin ini agak sedikit rentan patah ya di bagian sangkutan case-nya gitu. Jadi daripada kalian buka ngasal dan rusak nantinya ya nggak bisa nutup lagi, better pakai alat yang proper aja ketika kalian mau bongkar ya. Dan tambahan juga untuk perkabelannya ini agak sedikit menjorok ke dalam ya dengan tambahan kabel manajemen. Jadi udah keren pula dan lu bisa atur routing kabelnya mau keluar dari mana, dari belakang, samping juga bisa. Cuma gua agak bingung nih. Kalau buat yang sering pakai kabel coil gitu ya, bakalan cocok nggak ya di keyboardnya di sini karena ya ketahan gitu sama manajemennya. Lalu untuk Vortex series VX7 Pro ini kayak VX8 banget, yang bedanya itu cuma layoutnya TKL sama dikasih case foamnya aja. Beneran sama banget, keycap set juga sama, nggak ada legend shortcut tambahan kecuali untuk efek RGB-nya ya. Terus hot swap-nya pun juga universal 5 pin pula ya, south facing full ya, sama pula di bagian portnya pakai Type-C, juga di bagian bawahnya dengan sambungan Doctorbot-nya. Paling sistem sandwichnya ini untuk si VX7 Pro ya memerlukan lu buka 3 baut dulu di bagian fit riser sama ya di bagian port Type-C-nya biar bisa ngebuka si case ya. Setelahnya itu sistem bongkar itu sama kayak VX8 punya. Cuma kalau ngomongin kekurangan keyboard ini ada nih di VX8 sama VX7 Pro, yaitu di bagian fit riser-nya yang menurut gue itu terlalu tinggi ya. Jadi ya kata lain itu ya gue nggak pernah pakai si fit riser-nya karena jatuhnya ketika kita pakai si fit riser-nya ini cuman bikin tangan cepet lelah aja cuy. Tapi ya subjektif lagi ya, buat si VX7 Pro ini gue suka banget dengan kualitas yang ditawarkan. Kayak lu pengen base keyboard TKL buat dimodifikasi ya, gue sih bisa pilih yang satu ini. Dari bentuk PCB-nya asik, ada Doctorbot-nya biar kelihatan berkelas gitu ya, south facing pula gitu, sama perintilan bawaannya juga udah oke gitu. Lu mau ganti cap seri pun masih masuk pula. Ya ini udah nice banget. Dan opini gue tentang keyboard Vortex series kali ini ya sebenarnya nggak ada yang perlu gue kulik lebih lanjut ya soal keyboardnya. Kayak udah datang gitu ya dengan sangat baik dari build quality-nya untuk frosted case-nya atau smoky black-nya ya sebutannya ini. Ya nggak sekedar case yang finishing-nya ngasal gitu. Lu bisa invest di sini juga kalau mau gitu. Paling kurangnya yang gue rasain itu sih ya harusnya ada RGB underglow ya buat seri yang ini gitu. Karena spesial gitu kan, tembus pandang. Atau enggak setidaknya PCB-nya tuh ada port buat kita nambahin sendiri gitu buat RGB-nya. Jadi smoky black-nya gitu sekarang nggak kayak ya udah aja gitu. Kita lihat bawah cuma ya sekarang sisi hitam dari Eva Foam aja gitu. Ya enak kan, lebih rame gitu kan, tembus pandang harusnya lebih rame warnanya gitu. Selama pemakaian juga enak, tapping feel-nya pun gue suka, gak perlu ada yang diubah juga, stabilizernya rata bagus.
Feel-nya pun gak terlalu hollow dan ditambah pemilihan switch-nya pun juga udah ready yang gak teron, ya udah asik lah. Tapi buat kalian yang pengen improve, modifikasi pun tetap ada pada keyboard ini. Tetap bisa banget ya. Lu bisa rapin stabilizernya yang sedikit goyang pakai banded mode, terus ya ganti case foamnya yang lebih tebal sama padetin lagi di bagian bawahnya, atau enggak ganti keycapsnya mungkin biar lebih stock sama case-nya si frostednya ini, smoky blacknya ini ya biar lebih cocok, atau enggak loop atau pula diganti switchnya biar sesuai sama preferensi lu. Soalnya dari harga keyboard ini sekali lagi ya, ini sangat-sangat terjangkau. Gak ada yang perlu dipertimbangkan lagi sih kalau dari harga menurut gue ya. Termahalnya pun cuma 650.000 lu udah dapat yang 75% punya. Tapi sebenarnya gue agak bingung kenapa yang 75% ini lebih mahal 20.000 ketimbang yang versi TKL. Udah tahu jelas-jelas ini lebih besar gitu ya. Gue masih bingung. Ya udahlah ya gitu ya. Intinya kalau lu mau cari keyboard baru ya Vortex series ini ya bisa lu kalian consider. Turn down-nya cuma satu doang kalau lu ngincar yang wireless. Lini ini belum ada pilihan yang wirelessnya. Tapi kalau lu pengen yang knob ya ada, tinggal ambil yang GT8-nya. Karena punya pilihan yang kayak smoky black-nya juga. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari keyboard barunya Vortex series. Ada ada VX5 Pro, VX8 dan VX7 Pro ya. Tolong bantu video ini, share-nya ke teman-teman kalian yang lagi butuh keyboard baru, yang bingung keyboard bagus itu apa atau enggak ya. Sharing aja lah gitu ya. Dan jangan lupa juga kasih pendapat dari kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, yang semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.